Hai. Selamat datang di channel saya lagi. Channel yang membahas apapun yang berhubungan dengan sastra, bahasa, budaya, dan semua unsur yang berhubungan dengannya gitu ya. Saya harap semuanya baik-baik saja, karena saya juga baik-baik saja di sini. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai metode penelitian dalam ilmu sastra gitu ya. Metode untuk meneliti karya sastra. Nah, metode ini memang salah satu unsur yang terpenting dalam penelitian. Hanya saja di dalam sastra ini metode cukup unik gitu ya, cukup berbeda dengan metode di penelitian di ilmu lain, terutama di ilmu sosial, ilmu bahasa, linguistik, atau mungkin termasuk pendidikan dan pengajaran gitu. Nah, sebelumnya saya akan membahas dulu, saya harus membedakan antara metode dan metodologi gitu ya. Karena metode itu sendiri sebenarnya adalah kalau diartikan itu adalah cara untuk gitu ya, menemukan jalan atau cara, gampangnya adalah cara untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahan dan pertanyaan yang ada. Nah, ini kan karena unsur yang sangat penting dalam penelitian, harus punya masalah, kemudian pertanyaan yang kemudian nanti akan dijawab dan diselesaikan. Nah, itu disebut dengan metode. Nah, metode ini sebenarnya adalah bentuk abstrak gitu ya, filosofis atau konsep yang mendasari cara yang akan kita lakukan nantinya untuk melakukan penelitian. Nah, sedangkan metodologi sendiri itu lebih kepada bentuk atau format yang terstruktur gitu ya, yang menempatkan metode tadi di dalam sebuah penelitian yang bersifat ilmiah dan diterima. Makanya perlu ada metodologi. Jadi metodologi nanti akan memberi cara atau memberi kita si peneliti ini format tertata gitu ya, bagaimana untuk membuat pertanyaan, the question, statement of problems gitu ya, atau mungkin kalau yang memiliki hypothesis gitu, dan hal-hal lainnya gitu ya. Jadi dua hal ini memang saling bersangkutan tapi tidak benar-benar sama, karena metode itu adalah bentuk ide dasar gitu ya, atau bentuk filosofis gitu ya, sedangkan metodologi adalah bentuk praktis. Nah, di dalam berbagai macam ilmu, cara untuk menyelesaikan masalah ini di dalam penelitian itu beragam. Yang paling kita kenal adalah kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Kalau di ilmu linguistik mungkin kita akan mengenal dengan metode deskriptif, komparatif, kemudian asosiatif gitu ya. Kemudian di ilmu sosial atau mungkin pendidikan gitu ya, dan pengajaran kita akan kenal dengan banyak sekali ya, kualitatif kuantitatif itu tadi. Kemudian ada action research, eksperimental, pre-eksperimental, quasi eksperimental dan sebagainya. Yang membedakan dengan sastra adalah sastra ini, metode ini agak sulit didefinisikan, karena setiap kita bertanya tentang metode yang digunakan ketika kita ingin menganalisis sebuah karya sastra, itu berhubungan erat dengan teori, approach or theory gitu ya. Jadi metode ini sangat menempel, attached to the theory. Jadi teorinya bilang apa, metodenya harus digunakan. Nah, kalau di ilmu, misalnya saya ambil contoh misalnya di pengajaran. Di pengajaran itu metode itu penting sekali untuk menentukan hasilnya nanti seperti apa. Apakah dalam bentuk angka gitu ya, statistik gitu kan, atau dalam bentuk penjelasan atau deskripsi gitu ya. Sedangkan kalau di mana sastra otomatis pasti deskripsi, tidak mungkin dalam bentuk angka, itu udah jelas. Jadi kemungkinan besar adalah kualitatif. Kedua, kalau di pengajaran gitu ya, atau pendidikan, metode ini ya, metode ini kan hubungannya tidak terlalu erat dengan teori. Teori itu digunakan untuk mendukung argumentasi
si peneliti, atau bisa juga digunakan sebagai definisi-definisi tentang teknik yang kita gunakan gitu ya dalam penelitian. Sedangkan di dalam karya sastra, metode itu ya teori itu juga melibatkan metode di dalam teorinya. Gampangnya seperti ini. Teori itu sudah merupakan metode juga. Saya akan kasih contoh langsung saja. Misalnya di dalam teori misalnya psychoanalysis. Di psychoanalysis itu kita sebagai peneliti sebuah karya sastra itu akan menggunakan metode yang digunakan oleh psikoanalis. Jadi seorang psikoanalis itu akan mencari informasi, mencari data dari seorang pasien, terutama pasien, for example like mentally ill patient gitu ya, akan mencari data, menginterpretasikannya, mengevaluasi segala ucapannya itu menggunakan cara-cara tertentu. Nah, cara-cara ini, metode inilah yang untuk mengambil data itu semua kita gunakan. Hanya saja sekarang bedanya not to treat the patient, right? Tapi to interpret the data taken from, for example like the characters, like the dialogues gitu ya, atau sentences atau apa, dan beragam macam hal yang ada di karya sastra. Nah, jadi bukan lagi pasien tapi karya sastra. Kemudian nanti di strukturalisme itu kan menjelaskan bahwa sesuatu itu punya struktur, berarti harus menjelaskan strukturnya. Nah, cara menggunakannya misalnya binary opposition, otomatis metode yang kita gunakan untuk menganalisis sebuah karya sastra itu harus juga menggunakan binary opposition gitu. Atau misalnya closed reading itu adalah ketika kita ingin mencari data dari sebuah karya sastra, itu harus total dari karya sastra itu sendiri, tidak boleh keluar. Berarti metodenya harus close reading. Misalnya yang cocok untuk close reading itu pasti menggunakan close reading, dan kemungkinan besar itu misalnya no criticism. Kalau kita pakai teori no criticism, ya otomatis metodenya pasti close reading, nggak bisa nggak. Kemudian deconstruction itu close reading juga. Beberapa kasus psychoanalysis itu juga close reading gitu ya. Sedangkan kalau misalnya pakai no historicism gitu ya, no historicism mau tidak mau kita harus menggunakan metode yang lain, metode komparatif misalnya. Metode itu misalnya membandingkan antara latar belakang sejarah atau masa atau time setting di dalam karya sastra dengan the real history gitu. Itu otomatis komparatif kalau kita pakai teori no criticism. Nah, pendek kata bisa dikatakan bahwa teori itu sebenarnya sudah menyiapkan metodenya. Nah, otomatis ketika kita menggunakan teori tertentu, maka metode yang kita gunakan juga ikut gitu. Otomatis, itu hampir otomatis. Nah, ini yang membedakan penelitian karya sastra dengan penelitian lain. Misalnya bahasa tadi atau linguistik gitu ya. Misalnya pun kalau kita ingin mencari di internet gitu ya, metode penelitian sastra, pasti pembahasannya akan lari ke tema analisis Anda gitu kan, tema analisis kita mau apa yang mau dianalisis. Kemudian otomatis nanti akan pendekatannya menggunakan apa. Pendekatan dalam hal ini ada teori, dan otomatis metodenya juga mengikuti. Nah, jadi ini yang cukup membuat para peneliti pemula atau kita sebut saja sebagai mahasiswa gitu ya, akan kesulitan ketika ingin menjabarkan tentang metode penelitian sastra. Metode apa yang saya gunakan gitu ya. Meskipun nanti di dalam beberapa buku teori banyak sekali akan menjelaskan berbagai macam metode dalam sastra, tapi itu sebenarnya hanya berupa general explanation gitu ya, atau hanya penjelasan tipe-tipenya saja. Nah, tipe-tipe ini kita tidak perlu pilih gitu. Misalnya yang mana ya saya mau analisisnya, metode apa, ini. Itu hanya penjabaran saja. Karena toh kita harus memutuskan teorinya apa, maka otomatis metodenya akan ikut gitu. Itu sudah pasti gitu. Karena teori itulah yang akan diaplikasikan dalam penelitian karya sastra kita gitu. Kita punya buku atau
film atau drama atau apa saja, atau puisi gitu ya, atau lirik lagu. Kemudian apa yang ingin kita cari di sini? Misalnya pencarian makna gitu ya. Pencarian maknanya ya anggap saja kita ambil ya, misalnya novel, kemudian ada karakter di situ. Kita mau menjelaskan bahwa karakter ini menderita misalnya fobia terhadap misalnya binatang tertentu gitu ya. Kita mau mengatakan bahwa dia ini fobianya karena karena ada trauma masa lalu lah, kemudian ada dan sebagainya. Otomatis dari mana kita tahu bahwa trauma itu menyebabkan dia menjadi fobia terhadap binatang tertentu? Tentu saja harus menggunakan teori yang paling mendekati adalah teori psikologi, khususnya mungkin psychoanalysis. Otomatis kita menganalisis si karakter ini ya kan, menggunakan teori psychoanalysis seperti layaknya seorang psychoanalyst menganalisis seorang patient. Berarti otomatis metode yang digunakan oleh psychoanalysis itu juga digunakan ketika kita menganalisis karya sastra itu tadi, novel itu tadi, karakter di dalam novel itu tadi. Bedanya kalau psychoanalyst, the real psychoanalyst is the real person, but the psychoanalysis in literature means that we analyze the fictional character. Nah, itu membedakan. Nah, untuk teori-teori lain silahkan lihat, mungkin nanti ada dialektiks di dalam apa namanya marxisme gitu ya. Di dalam marxisme misalnya, marxisme itu kan menganalisis kelas sosial atau keadaan sosial ya, keadaan sosial yang ada gitu. Nah, cara dia menganalisis simbol-simbol yang ada di dunia sosial ini, di dunia nyata ini, di dalam masyarakat gitu, itu kita gunakan untuk menganalisis karya sastra. Jadi pendeknya seperti itu. Nah, itu adalah perbedaan yang paling mendasar antara metode penelitian di bidang sastra, gitu, di bidang ilmu sastra dengan penelitian-penelitian lainnya. So I hope it helps ya, semoga itu membantu. Saya rasa cukup sekian, kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen gitu ya, and please like and subscribe this video. Thank you very much. I'm out.